Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang peranan air dalam kehidupan dengan materi subbab asam, basa, dan buffer dalam zat hidup. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Bayu Pranata, Mahdi Sri Sultani, Itahul Jana, dan Wahyuni Minatus Jahro. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang asam. Asam adalah senyawa kimia yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan pH larutan lebih kecil dari 7. Sifat-sifat dari asam yaitu rasanya masam jika dilarutkan dalam air, terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit, bersifat korosif terhadap logam, lalu ada derajat keasaman atau pH atau power hidrogennya lebih kecil dari 7, mengubah warna kertas lakmus menjadi merah. Lalu yang terakhir, sifat dari asam yaitu larutannya dapat mengantarkan listrik dengan baik. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Itahul Jannah. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai asam. Asam memiliki dua jenis, yaitu asam lemah dan asam kuat. Asam kuat ialah asam yang terionisasi sempurna di dalam larutan, misalnya asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain-lainnya. Nah, di Indonesia asam kuat sering disebut sebagai air keras. Air keras memiliki sifat yang sangat berbahaya jika tubuh kita terpapar oleh air tersebut. Misalnya yang telah dialami oleh Bapak Novel Baswedan yang matanya disiram oleh air asam sulfat yang sampai mengalami kebutaan permanen. Kemudian asam lemah ialah asam yang terionisasi sebagian saat dilarutkan pada air. Misalnya asam askorbat, asam fosfat, asam etanuat. Nah, kemudian basa. Ialah basa. Basa ialah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Beberapa sifat yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan rasa pahit. Kemudian memiliki sifat sentuhan yang licin seperti sabun. Nah, basa juga memiliki sifat kaustik atau sifat yang dapat merusak kulit. Misalnya jika kita terpapar natrium hidroksida secara langsung. Kemudian derajat keasaman pH ialah di atas 7 sampai 14. Indikator yang sering kita gunakan ialah kertas lakmus. Nah, basa ketika dicelupkan atau direaksikan dengan kertas lakmus merah akan menjadi warna biru dan akan tetap berwarna biru jika pada kertas yang berwarna biru. Dan dalam murninya, basa itu bersifat kristal padat. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam basa. Basa dibagi menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat sendiri yaitu basa yang dapat terionisasi sempurna sesuai dengan unsur pembentuk basa tersebut. Nah, contoh dari basa kuat itu ada litium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, strontium hidroksida, dan lain-lain. Nah, basa lemah sendiri yaitu basa yang tidak berubah seluruhnya menjadi ion hidroksida dalam larutan. Contohnya yaitu amonia. Amonia sudah jelas tidak mengandung ion hidroksida, tetapi amonia bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion amonium dan ion hidroksida. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari basa ada sabun, sampo, garam, dan soda kue. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai larutan buffer. Larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan perubahan pH sekelilingnya sekecil mungkin walaupun ditambahkan dengan asam atau basa. Nah, larutan buffer banyak digunakan dalam percobaan biokimia, terutama untuk mengontrol atau mempertahankan pH larutan tertentu. Nah, dari persamaan Henderson-Hasselbalch pH suatu larutan buffer akan sangat tergantung pada dua hal, yaitu pKa dan perbandingan garam dan asam.
Nah, penggunaan larutan buffer dalam biologi banyak digunakan di laboratorium. Untuk keperluan biologis, larutan buffer ditentukan secara selektif karena kadang suatu larutan buffer tidak mampu mempertahankan kondisi pH yang diinginkan. Beberapa larutan buffer mungkin dapat menunjukkan reaksi yang tidak diinginkan, seperti asam borat, asam sitrat, asam fosfat, dan tris. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyangga karbonat. Penyangga karbonat berasal dari campuran asam karbonat atau H2CO3 dengan basa konjugasi bikarbonat. Penyangga karbonat sangat berperan penting dalam mengontrol pH darah. Nah, misalnya itu ya, setiap darah kemasukan berbagai zat yang bersifat asam maupun basa akan selalu dapat dinetralkan pengaruhnya terhadap perubahan pH. Contohnya, jika dalam tubuh kita terdapat banyak kandungan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat fungsi paru-paru yang buruk atau pernapasannya lambat, maka kelebihan karbon dioksida tersebut akan dinetralisir oleh penyangga karbonat. Selanjutnya yaitu sistem buffer protein. Nah, protein dapat berfungsi sebagai sistem penyangga di dalam tubuh. Adanya kelebihan ion H+ akan diikat oleh gugus yang bersifat basa, dan bila ada kelebihan ion OH- akan diikat oleh ujung yang bersifat asam. Karena pada dasarnya protein itu mempunyai sifat amfoter, yaitu suatu zat yang dapat bersifat sebagai asam dan basa tergantung keadaan dari lingkungannya. Selanjutnya yaitu penyangga fosfat. Sistem penyangga yang bekerja untuk menjaga pH cairan intrasel apabila dari proses metabolisme dihasilkan banyak zat yang bersifat asam, maka akan segera bereaksi dengan ion HPO4 2-. Nah, larutan penyangga fosfat ini akan menjaga pH dalam cairan intrasel agar enzim dapat bekerja dengan baik. Karena apa? Karena enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi pada tubuh. Dan enzim memiliki tingkat pH tertentu agar dapat membantu mempercepat reaksi pada tubuh. Nah, biasanya enzim itu dapat mempertahankan pH darah pada pH 7,4. Nah, penyangga di luar sel ini itu hanya sedikit jumlahnya, tetapi sangat penting untuk larutan penyangga urin. Rumus penyangga asam dan basa. Nah, pada larutan penyangga asam itu terdiri dari larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya. Misalnya ya, dalam suatu reaksi itu ada CH3COOH berkesetimbangan membentuk CH3COO- ditambah H+. Maka nilai konsentrasi H+ tersebut dapat kita cari menggunakan rumus Ka dikalikan konsentrasi CH3COOH dibagi konsentrasi CH3COO- atau dapat kita cari menggunakan rumus Ka dikalikan jumlah mol asam lemah dibagi dengan jumlah mol basa konjugasinya. Sehingga nilai pH dapat kita cari min log Ka dikalikan jumlah mol asam lemah dibagikan jumlah mol basa konjugasinya. Selanjutnya itu buat larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa itu terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Misalnya ya, dalam suatu reaksi itu ada NH3 ditambah H2O berkesetimbangan membentuk NH4+ ditambah OH-. Maka nilai konsentrasi OH- tersebut dapat kita cari menggunakan rumus Kb dikalikan konsentrasi NH3 dibagi konsentrasi NH4+ atau Kb dikalikan jumlah mol basa lemah dibagikan jumlah mol basa konjugasinya. Sehingga nilai pOH dapat kita cari menggunakan rumus min log Kb dikalikan jumlah mol basa lemah dibagi jumlah mol basa konjugasinya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.